sempat digadang-gadang sebagai selebgram paling romantis. Siapa nyana kisah cinta Laura Anna dan Gaga Muhammad berakhir tragis. Akibat kecelakaan yang dipicu kelalaian Gaga dalam mengemudikan mobil, Laura mengalami spinal cord injury atau cedera parah pada saraf tulang belakang. Selebgram berdarah Hongaria itu didiagnosa bakal lumpuh seumur hidup. Karena Gaga tak bertanggung jawab secara material maupun imaterial, Laura terpaksa mempolisikan mantan kekasihnya itu. Seperti apa kondisi Gaga pasca sebulan menghuni Hotel Prodeo? Mengapa Gaga dituding netizen dan sejumlah selebgram sebagai pria materialistis bermodus habis manis sepah dibuang? Sebelum menyaksikan jawabannya, izinkan saya Maria Andromeda pamit undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus Barista, berita artis ternama setiap Sabtu dan Minggu hanya di RCTI. Masih muda dan punya mimpi setinggi langit untuk menaklukkan dunia plus membahagiakan orang-orang yang dicintainya. Tapi mimpi itu seolah terenggut seketika ketika dokter mendiagnosa dirinya menderita kelumpuhan permanen. Apa yang bisa dilakukan seorang gadis muda yang hidupnya 100% bergantung dari perawatan keluarga? Ya dari awal kecelakaan kan dia tadinya cuma diem aja, tapi lama-lama kan tangan udah mulai, tapi belum bisa duduk tegak sih. Nah, jadi kalau duduk kita harus tarik bantu. Jadi selama ini seperti apa kalau dia bepergian? Berpergian karena dia di lantai 2, saya butuh orang untuk gendong turun ke bawah. Selalu seperti itu. Pakai kateter karena kan ada luka kan. Oh, sekarang masih Pakai kateter udah 6 bulan. Disaranin karena kalau ada luka defibritus pakai pampers kan akan tambah lebih parah. Ya kita yang bantuin dia selama ini, mandi, ganti baju, semua makan. Pokoknya dia bilang 100% belum mandiri. Kecuali kadang makan mulai dimarahin Iren tuh, makan sendiri. Kecuali kalau ada yang air kuah itu dia nggak berani karena takut tumpah kan. Kadang kakinya kalau spastik langsung naik. Ya, impian selebgram Edelengi Laura Anna untuk meraih cita dan cinta seolah direnggut oleh kecelakaan tragis bersama Gaga Muhammad mantan kekasihnya. Karena mengalami spinal cord injury atau cedera saraf dan sumsum tulang belakang yang parah, bagian bawah tubuh Laura dari pinggang hingga kaki tak bisa digerakkan. Lantas siapa yang harus bertanggung jawab atas nasib malang yang menimpa Laura? Setelah setahun menunggu itikat baik Gaga, akhirnya Laura dan keluarganya mantap mempolisikan selebgram bernama lengkap Gaung Sabda Alam Muhammad itu. Bukti dan saksi yang disertakan Laura di tingkat penyidikan dan persidangan sudah cukup untuk menjebloskan Gaga ke sel tahanan. Seingat saya Oktober ya sidang pertama ya, November dia ditahan, pas mau sidang itu dia datang lagi. Sebetulnya kasus ini tidak perlu harus lanjut ya, panjang sampai ke persidangan ya, karena ini bisa diselesaikan dengan cara tanggung jawab itu kan tidak harus tanggung jawab dalam bentuk materi. Tanggung jawab misalnya dinikahkan, dijodohkan anaknya kan selesai. Berarti tanggung jawab seumur hidup itu lebih dahsyat dibanding tanggung jawab harus memberikan duit. Itu nasihat saya kepada ayahnya. Tapi ya sudah, karena kasusnya berlanjut ya kita ikutin aja sekarang proses hukumnya seperti apa. Awalnya dulu tuh aku tanya sama Gaga, Gaga, dari ini Laura sudah seperti ini, kamu mau juga nanti kalau di dalam penjara ataupun gimana, kamu juga rusak kan? Cukup satu orang aja, cukup Laura aja, kamu jangan. Jadi tolong bilang sama mama, sama papa kamu, gimana kelanjutan kehidupannya ini. Aku udah bilang sama mama, sama papa, tapi mereka nggak ngerespon. Maunya apa sih gitu, kayak udah dicoba somasi 1, 2, 3, 4, 5 pun mereka tetap
nggak mau ketemu keluarga saya pun juga. Tunggu. Lu somasi dia ini apa? Isinya apa? Tujuannya apa? Untuk apa? Keadilan. Ya secara pidana dan perdata aja. Dia sebenarnya sedih, tapi ditutupin dengan senyuman. Ya udah, dia ditutup sama senyuman dia, kebahagiaan dia, kekonyolan dia, gitu. Tetap aja. Kadang kalau dia nangis, tante malah bercandain. Ya, kalau dia nangis, tante nangis kan rusuh jadinya. Selasa pekan depan, sidang ke-7 kasus laka lantas yang menasbihkan Gaga sebagai terdakwa akan kembali digelar. Seperti sidang sebelumnya, Gaga akan mengikuti sidang secara virtual. Meski banyak netizen yang menghujatnya, Gaga berusaha tegar. Selebgram yang terkenal dengan gaya hidup mewahnya itu memilih menjadi pesakitan di dalam penjara ketimbang memberikan uang damai 12,5 miliar seperti yang diminta keluarga Laura. Itu mereka meminta untuk ganti rugi semua pengobatan atau seperti apa, Bang? Ya tanya 12,6 miliar itu untuk apa ya, tanya kepada yang nuntut. Nah itu, jadi pembahasannya itu setiap ketemu duitnya sudah ada atau belum. Nah ini kan yang menjadikan masalah. Tante, maaf, mengenai yang kemarin dari keluarga Laura meminta 12 M. Ya itu hitung aja, hidup perempuan berapa lama? Tiap hari, tiap bulan. Kita minta cash karena kita tahu dia nggak akan tiap bulan kasih. Karena tiap saya tanya, ini gimana biaya semuanya nanti dibantu. Sampai 1 tahun pun mereka nggak ada reaksi apa-apa. Sampai saya somasi, itu biaya rumah sakit kan semua bonnya saya kasih semua. Saya kasih ke dia, ini bon-bonnya itu, mereka diem aja dari awal. Jumlah uang damai yang fantastis itu langsung menjadi perbincangan panas netizen. Sepadankah 12,5 miliar untuk menebus biaya pengobatan dan derita yang dirasakan Laura? Atau uang damai itu terlalu besar karena Gaga mengaku pernah merawat Laura selama setahun? Benarkah Laura pernah mengiba pada orang tuanya agar jangan menyeret Gaga ke jalur hukum? Yang pasti, Gaga yang dituduh lalai dalam mengemudi siap membuktikan bahwa Laura juga lalai dalam mengenakan sabuk pengaman hingga membuatnya cedera parah pada saat kecelakaan itu terjadi. Memang dua-duanya habis minum dan itu diakui, ya. Itu diakui oleh dua-duanya. Yang satu habis minum terus tidur. Nah, terus ada keterangan yang satu pakai seat belt separuh. Kita lihat nanti di persidangan. Yang satu kenapa dalam keadaan cuma hanya lecet, yang satu kok seperti ini. Apakah karena kelalaian dia juga menggunakan seat belt? You drunk. Oke, tapi kecelakaan. Tapi aku tuh lebih kayak nggak terlalu sih, lebih ke capek, lebih ke mau tidur aja gitu. Tapi aku masih bisa tahu dia tuh kemana, ngerti gak sih? Masih sadar sebenarnya, tapi lebih ke tidur aja sih aku. Seat belt apa pada saat itu? Seat belt. Di situ kita kecelakaan bareng-bareng, 2-3 selain kita kecelakaan bareng-bareng, bukan cuma Laura doang yang gua tabrak atau Laura lagi nyebrang terus gua tabrak, kan enggak, kita kecelakaan bareng-bareng. Kan kita nggak ada yang tahu, itu semua menurut gua sendiri ya, itu semua jalan Tuhan. Terus dia bilang ini kan emang udah takdir, kehendak Tuhan gini-gini. Kayak itu ada benernya, oke itu ada benernya. Tapi di sisi lain juga ini kelalaian manusia nggak sih? Kayak misalkan kalau emangnya takdir Tuhan tuh berarti ya lu lagi sehat-sehat nyetir, tiba-tiba jebret ada kesambar petir gitu kan ya, itu mungkin takdir Tuhan lah ya. Kayak itu kan kita nggak tahu tuh ya, kayak gempa itu takdir Tuhan. Cuma ini kan ya dia ngaku dia ngantuk, ketiduran. Itu berarti kelalaian manusia nggak sih? Andai bukan untuk kepentingan sidang, Laura enggan mengingat kembali detik-detik sebelum dirinya terbangun di rumah sakit dalam keadaan lumpuh. Setelah setahun putus dari Gaga, Laura ingin bangkit dari keterpurukan. Jika memang peluang sembuh hanya 1:1000, Laura bertekad menjadi 1 dari 1000 pasien yang bisa sembuh pasca mengalami spinal cord injury. Kemarin Laura menjalani terapi di sebuah pengobatan alternatif di Jakarta Selatan. Terapi dari awal juga dia terapi terus kok. Sehari kadang dulu awal-awal kecelakaan 2 kali. Itu dari rumah sakit? Dari rumah sakit. Kan ada di Instagram yang
Ada juga yang dari pribadi gitu loh. Akupuntur gitu ya kan? Akupuntur juga kadang ada tuh kan, ada temennya yang itu, yang nyaranin datang ke rumah, kenal juga. Untuk saat ini sih jadwal untuk Laura ya kita masih terapkan per 2 minggu ya. Jadi per 2 minggu itu Laura ditangani 1 kali. Dan kemungkinan bila mana sekarang di terapi yang kedua gitu, ketika udah ada perubahannya naik lagi, kita akan usahakan dan berusahakan untuk setiap hari. Jadi kita akan adakan rawat inap untuk Laura ya. Jadi biar lebih hasilnya biar mudah-mudahan signifikan, lebih cepat gitu ya. Jadi karena sehari itu 2 kali nantinya, rencana seperti itu. Dari sekian banyaknya pasien yang penyakitnya hampir sama seperti Laura, yang saya ketahui ya, hanya Laura orangnya yang sangat luar biasa, hanya Laura orangnya yang selalu optimis untuk sembuh, yang selalu semangat loh, yang selalu strong. Demi kesembuhan, Laura dan keluarganya berusaha tutup telinga pada isu miring yang dihembuskan pihak Gaga. Laura yakin netizen yang maha cerdas bisa menilai rekam jejak Gaga selama ini. Selebgram yang pernah bersahabat dengan Azriel Hermansyah di SMA ini memang identik dengan gaya hidup mewah dan gonta-ganti pacar di usia belasan. Sayangnya, netizen menyebut Gaga cowok materialistis karena selalu memacari selebgram tajir seperti yang lebih tua Aukarin, Caca Zeta, hingga Laura Anna. Padahal tahun 2016 silam, Gaga sempat mencoba peruntungan di jagat sinetron, namun kalah pamor dari pendatang baru lainnya. Upaya Gaga untuk eksis di jagat musik pun dinilai gagal karena single panjat sosial yang dinyanyikannya tak terdengar gaungnya. Banyak yang ingin panjat, banyak yang cara jahat. Oma, semua sosial kalian panjat, Ada yang tipe sok terkenal, sok dikenal, berteman sebatas nominal fata lah, kang ikut gaya baju sampai model rambut. Kadang kalau maaf aja ya, Gaga kan normal ya, dia juga selebgram ya. Kalau memang dia sedikit aja punya niat bantu, dia kan kerja. Janganlah dibebanin orang yang cacat. Masa minta Grab, minta ini, masih bebanin orang yang cacat. Dia laki-laki, masih normal. Kini, Gaga harus menunda mimpi besarnya. Di usia belia, ia meraih kemasyhuran lewat Instagram. Tapi, di usia belia pula, nama baiknya tercoreng oleh status terdakwa yang bukan tidak mungkin kelak berubah menjadi narapidana. Tapi, siapa yang bisa menebak hari esok? Bisa jadi, ujian hidup di Hotel Prodeo menjadi titik balik kesuksesan Gaga di masa mendatang. Gue mau minta maaf untuk Laura atas semua hal yang mungkin menyakiti hatinya, dan kejadian-kejadian tidak sama sekali terduga atau kita tidak bakal tahu, karena itu semua udah jalan Tuhan. Gue harap dengan yang Laura lakuin saat ini udah membuat Laura puas, dan gue juga jadi tahu apa yang perlu gue lakukan tentang perasaan gue.